Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Topik, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Aduh, Pak Topik sedang sedang seleksi guru penggerak ya Iya nih Pak. hari ini ya. Hari ini Insya Allah pengumumannya mudah-mudahan nggak ditunda lagi. Mudah-mudahan segera lah dan Amin. hasilnya diterima Amin. dan bisa langsung pendidikan ya. Ya. Angkatan 8 ya Pak ya. Angkatan 8 Pak. Udah lama ini menunggu. Iya. Gimana Pak? Iya Pak, ini saya mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Oh, Di kelas saya gitu. Sebelumnya belum pernah tapi pengen ya. pengen melaksanakan pembelajaran itu gitu. Jadi maksud Pak Topik datang ke sini itu ingin belajar bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Pak. Betul. Iya Pak. Gitu. Karena ya pernah saya melaksanakan penilaian atau tes gitu Pak. Ternyata dari hasil penilaian itu masih banyak sekali siswa-siswa yang belum paham nih Pak terhadap materi yang sudah disampaikan ataupun yang didiskusikan gitu Pak. Jadi pengen melaksanakan pembelajaran seperti itulah Pak. Baik. Nah, saya mau tanya dulu. Ya. Sebelumnya Bapak mengenal pembelajaran berdiferensiasi itu dari mana Pak? Dari kurikulum Merdeka Pak. Oh, kurikulum Merdeka, Iya. betul. Dari PMM mungkin ya, PMM kurikulum Merdeka ya. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang menurut Bapak unik dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Uniknya ini Pak, nanti perlakuan ke siswa itu berbeda-beda Pak. Oh gitu. Karena kita kan tahu siswa itu kan kemampuannya ataupun potensinya itu berbeda-beda. Jadi kita pengen memberikan perlakuan yang berbeda lah setiap siswa seperti itu. Baik. Jadi ingin melakukan perlakuan yang berbeda gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu, tujuan perlakuan berbeda itu untuk apa sih Pak? Ini Pak untuk memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka gitu. Oh gitu. Iya. Baik. Wah, Pak Topik sudah sangat baik sekali ingin tujuannya nih agar siswa ini nanti bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Iya, insya Allah Pak. Iya. Nah, kira-kira ada hal lain nggak Pak selain kebutuhan belajarnya yang ingin dipenuhi? Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak lakukan di pembelajaran berdiferensiasi ini? Paling saya ingin menerapkan ini Pak, kompetensi sosial emosionalnya siswa gitu. Oke. Agar mereka tidak hanya fokus di kompetensi akademik aja ya, tetapi juga di sosial emosionalnya juga ada gitu. Mantap Pak. Ya. Keren lah. Itu berarti sudah paket lengkap tuh Pak pembelajaran Mudah-mudahan. berdiferensiasi ada, kayak saya ada. Wah, keren sekali. Nah, kira-kira untuk melakukan ini rencananya yang ingin Bapak lakukan kira-kira yang pertama apa Pak? Iya Pak, saya akan melaksanakan asesmen awal nih untuk melihat kompetensi siswa nantinya. Apakah mereka kompetensinya udah tinggi, ada yang menengah, ada juga mungkin yang belum gitu. Setelah itu saya membagi kelompok sesuai dengan pembagian kompetensi tadi ya, tingkat kompetensi tadi. Kemudian saya asesmen itu mengambil soalnya dari materi prasyarat. Oke, Dan juga ya. Jadi materi prasyarat ya Pak. Jadi materi yang diajarkannya apa Pak? Materi yang diajarkan itu perbandingan trigonometri Pak. Dan prasyaratnya adalah Prasyaratnya Pitagoras. Iya, dan juga segitiga siku-siku. Jadi ada Pitagoras, ada segitiga siku-siku gitu. Itu yang dimasukkan ke dalam materi prasyaratnya Pak. Materi prasyarat dan dimasukkan dalam asesmen ya. Asesmen, benar. Oke.
ada lagi yang dimasukkan ke dalam soal asesmen? Paling yang itu tadi Pak, untuk materi yang akan dipelajari hari itu juga masuk ya? saya masukkan Oke. ya beberapa soal. Oke, kalau yang saya lihat sih rencananya sudah sangat bagus sih Pak. Ini sangat baik ya dan bisa langsung diterapkan gitu ya. Kira-kira kapan ini bisa dilakukan Pak? Saya rencana melakukannya Rabu depan Pak. Oh, Rabu depan. 8 Maret Oh. 2023. Baik, keren ya Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan Amin. nanti jangan sungkan kalau mau ngobrol lagi ya. Siap Pak. Iya. Oke, baik Pak Topik. Terima kasih nih sudah datang ke sini. Sama-sama Pak, saya yang malah berterima kasih nih udah diundang juga. Iya. Mungkin dia dengarnya itu sabtu apa kan kalau namanya Apaan sih segitu aja udah ya sabtu disebut. itu namanya sabtu. Halo Pak Topik. Halo Pak. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Waduh, ini semakin segar saja nih calon Bisa guru aja, penggerak Pak. kita nih. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak, hari ini ada pengumuman ya Pak? Hari ini Pak direncanakan Oke, mudah-mudahan. mudah-mudahan lancar ya Pak. Lancar. Amin. Gimana Pak? Iya Pak, ini saya mau apa terkait apa kita coaching sebelumnya ya. Oke. Kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi nih Pak di Wow, kelas. iya. Dan hasilnya sangat efektif, bagus. Siswa-siswa juga senang dan bahagia Pak. Oke. Baik, jadi tujuan Bapak kesini itu ingin membicarakan terkait pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas ya Pak? Iya, di kelas. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, itu dilakukan sesuai jadwal yang kita sepakati kemarin? Iya, sesuai Pak. Sesuai ya? Sesuai. Oke, baik. Di kelas? Di kelas 10 IPS. Oke. Hari Rabu 8 Maret kemarin. Baru hari yang lalu. Nah, tahapan awal yang Bapak lakukan apa Pak? Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, kemarin saya awalnya melakukan asesmen awal Pak. Oh, asesmen awal. Ya, terhadap semua siswa. Hal itu saya mau ini mengelompokkan siswa sih Pak. Oh, Sesuai kemampuan dan juga kebutuhan belajar mereka di kelas. oke baik. Jadi tujuan dari asesmen itu nantinya untuk mengelompokkan siswa. Iya. Boleh diceritakan lebih rinci Pak, asesmennya seperti apa, kontennya gitu ya? Boleh diceritakan. Dalam asesmen itu saya ini Pak menggunakan materi prasyarat ya, prasyarat Oke. prasyarat untuk ke materi ini apa aja gitu. Mm-mm. Saya mengambil materi prasyaratnya
yang materi SMP Pak. Kebetulan nyambung ya untuk materi yang akan datang ini. Materi prasyaratnya itu ya mereka sudah harus ini sih mampu mempelajari dalil Pitagoras. Oke, dalil Pitagoras. Kemudian mereka juga harus bisa ini menentukan nilai-nilai sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Selain itu saya juga memberikan asesmen awal itu materi yang akan dipelajari hari itu, soal-soalnya maksudnya ya. Nah, saya jadi ada 3 materi di asesmen awal itu. Oke, baik. Jadi Bapak melakukan asesmen awal terdiri dari beberapa komponen ya Pak. Ya, betul. Ya. Komponen pertama adalah komponen prasyarat ya. Karena sebelum mempelajari materi ini harus terlebih dahulu mempelajari Pitagoras dan segitiga siku-siku. Dan tentu saja materi yang akan dipelajari. Luar biasa Pak. Gimana Pak di tahapan awal ini hasilnya seperti apa? Hasilnya beragam sih Pak. Beragam. Ada siswa yang memang sudah mampu ya untuk ketiga materi tersebut gitu. Ada juga yang masih menengah gitu, nggak semuanya mampu gitu. Ada juga yang masih lemah gitu. Oke, baik. Ya, bervariasi ya Pak? Bervariasi, betul. Jadi kalau menurut Bapak asesmen ini kira-kira bermanfaat tidak Pak? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Ya. Oke. Nah, boleh diceritakan hasil asesmen ini, terus Bapak gunakan untuk apa? Hasil asesmen ini memang saya gunakan untuk pembelajaran ini ya Pak, untuk mengelompokkan siswa itu. Mana yang kebutuhan atau kemampuannya sudah gimana ya, sudah tinggi gitu, mana yang sedang, mana yang masih kurang gitu. Itu saya kelompokkan berdasarkan ketiga kriteria ini. Oke, baik. Boleh diceritakan kalau yang tinggi itu apa yang Bapak lakukan? Kalau yang sedang bagaimana, dan kalau yang rendah bagaimana? Ya, mereka itu kan saya kelompokkan berdasarkan itu ya Pak. Ya, kalau yang tinggi itu saya paling ngasih pengayaannya, tapi memang masih diberikan indikator ataupun materi itu ya. Baik. Berupa modul gitu, kayak pengayaan gitulah Pak kalau yang tinggi. Kalau yang sedang ataupun yang itu memang kita harus tetap dampingi gitu Pak, terutama yang lemah ini nih, ya harus lebih gitu. Oke, baik. Jadi pada prosesnya Bapak memberikan treatment yang berbeda ya Pak ya, antara yang tinggi bagaimana, yang sedang sama yang luar biasa ya. Kemudian setelah Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira apa yang Bapak dapat di kelas? Banyak Pak, banyak ya. Ya siswa juga lebih aktif ya, terutama yang kelompok yang paling bawah itu memang banyak nanya gitu. Kalau yang itu juga sebenarnya sama aja ya, yang tinggi juga masih tetap bertanya. Kemudian ya senang Pak, mereka juga kan bahagia ya dengan pembelajaran seperti ini gitu, beda dengan yang sebelumnya gitu. Baik, keren ya Pak, saya mendengarnya pun senang gitu. Jadi siswanya lebih senang gitu ya. Wah, ini luar biasa nih langkah-langkah yang Bapak lakukan ini. Nah, kemudian Pak, selain pembelajaran berdiferensiasi, apalagi yang Bapak terapkan dalam pembelajaran atau dalam RPP yang kemarin dilakukan? Paling saya memasukkan ini Pak, yang kemampuan sosial emosionalnya ya. RPP saya masukkan itu Pak. Oke. Jadi selain dari KSE, Bapak memasukkan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana? Boleh diceritakan tahapan Bapak mengincludekan kemampuan sosial emosional ini dalam pembelajaran seperti apa? Paling kita melihat dalam proses mereka mungkin mengatakan pendapat gitu ya, atau ada siswa yang saling berbagi ke temannya gitu ya, berbagi pendapat gitu. Dan juga ketika mereka itu mempresentasikan hasil-hasil kelompok mereka ya, yang materi yang didiskusikan itu.
paling di situ Pak bisa melihat ini. Jadi ini ya, include ya Pak ya, ada sosial emosionalnya, tadi ada pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, baik, saya sudah menggali banyak nih dari Bapak nih. Sekarang yang ingin saya tanyakan, setelah apa yang Bapak lakukan ini, kira-kira rencana ke depan apa yang ingin Bapak lakukan? Saya sih berencana masih tetap menggunakan pembelajaran ini ya Pak, karena sangat menarik juga, siswa juga kan senang ya, bahagia dengan cara-caranya gitu, dan ya itu masih tetap lanjut Pak pembelajaran ini. Wah, luar biasa ya. Baik. Baik Pak, baik. Jadi rencananya akan dilanjutkan gitu ya. Iya, betul Pak. Di kelas berapa ingin dilanjutkan? Saya rencana mau menerapkan di semua kelas Di sih, semua Pak, kalau kelas. bisa ya, lihat sikon nanti aja gitu. Oke, baik. Iya. Nah, kira-kira kapan ini bisa dilakukan Pak? Kemarin kan Bapak sudah melakukannya minggu lalu ya. Untuk di kelas lain ini akan diterapkan kapan Pak? Paling kayaknya setelah lebaran bisanya nih. Oh Pak, karena iya, kita libur mau dulu ya. libur nih. Oke. Dan juga ada persiapan ya Pak. Persiapan, Oke, iya. baik. Paling setelah lebaran lah Pak. Oke, baik. Iya. Jadi saya ingat-ingat nih, Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas lainnya ya Pak ya? Di kelas Setelah lebaran Lebaran. Idul Fitri. Baik. Baik Pak, Ya. ada lagi yang ingin disampaikan? Paling nanti saya itu aja sih, sharing-sharing. Oh, ke sharing Pak Asep lagi. ya, kalau, Baik, nanti tahap selanjutnya ya, Pak ya. tahap selanjutnya saya mau minta saran, sharing sama Pak Asep. Baik, dan baik. nanti Jangan ragu ya, Ya. jangan sungkan kalau mau bertemu dengan saya. ya. Langsung saja ketika saya di ruangan atau di ruang guru, langsung aja ya. Ya, siap. Baik. Siap, Pak. Terima kasih ya Pak Taufik ya. Sama-sama, Pak. Oke, Sama-sama. baik. Pause dulu.